Ya, sebenarnya bisa dibilang wajib sih buat kalian nasabah pinjam online itu bisa membedakan mana pinjol yang aman digabai dan tidak aman digabai. Karena kan kita tidak tahu ke depannya apa kita masih bisa membayar pinjaman kita di pinjol legal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui ya, kan ekonomi itu bisa naik turun. Maksudnya kadang kita naik, kadang kita turun. Nah, makanya dari situ kita jaga-jaga. Jaga-jaganya bagaimana? Jadi seenggaknya kita harus mengetahui pinjol ini itu pinjol aman atau tidak buat digabai. Atau misalnya pinjol ini itu aman atau tidak. Nah, seenggaknya kamu harus bisa mengetahui hal tersebut. Ya emang yang namanya utang itu wajib dibayar. Tapi kan kalau kita mengetahui pinjol ini misalnya pinjol aman digabai dan tidak aman digabai kan itu enak buat kedepannya. Maksudnya kita bisa mengumpulkan uang dulu untuk membayar pinjaman kita di pinjol yang kita gabai tersebut. Kalau kita mengetahui cara membedakan pinjol yang aman digabai dan tidak aman digabai. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu yang bergabung ke grup WA Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, di grup WA Galbay ini ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galbay atau kebayar di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya di saat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat nih, grup WA Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Triabang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan berdadal ya. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kau paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Emang sih, mau pinjol itu aman, mau pinjol itu tidak aman, itu sama aja ya. Seperti nerornya, atau nyepam SMS-nya, atau nyepam teleponnya, itu sama aja. Mau pinjol itu aman atau tidak, cuma ada perbedaannya. Gimana perbedaannya? Yaitu ketika mengancam kita. Nah, kamu harus bisa membedakan. Nah, sebelumnya kamu harus tahu, kan kesimpulan pinjol yang aman digabai dan tidak aman digabai itu memiliki dasar lapangan atau tidak. Jadi, jika satu pinjol tidak memiliki dasar lapangan, berarti aman digabai. Dan jika satu pinjol memiliki dasar lapangan, berarti tidak aman buat digabai. Nah, itu kesimpulan pinjol yang aman digabai dan tidak aman digabai. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Nah, jadi kalau pinjol legal yang tidak memiliki dasar lapangan atau lebih tepatnya aman buat digabai, mereka itu sering meneror kalian, maksudnya mengancam. Seperti katanya akan datangi dasar lapangan, atau misalnya sedang berada dalam perjalanan menuju ke rumah kalian, intinya sering mengancam akan datangi dasar lapangan atau pihak ketiga. Nah, jika satu pinjol itu sering melakukan hal tersebut ya, bisa dipastikan pinjol tersebut itu aman untuk digabaikan. Tapi kan bang, sama aja, mau itu pinjol yang memiliki dasar lapangan, mau itu pinjol yang tidak memiliki dasar lapangan ya, mereka selalu mengancam seperti itu. Ya emang selalu mengancam seperti itu, cuman bedanya, kalau pinjol yang memiliki dasar lapangan itu ngancamnya tidak sesering pinjol yang memiliki dasar lapangan. Maksudnya, tidak sesering misalnya setiap hari ngancam akan hilangnya dasar lapangan, atau misalnya data sudah dikirim ke pihak kolektor, nah tidak sering seperti itu kalau pinjol yang memiliki dasar lapangan. Tapi kalau yang tidak memiliki dasar lapangan, itu akan sering mengancam seperti itu ya, akan sering mengancam datangi dasar lapangan, bahkan mengancam lain-lain, seperti dibawa ke juru pidana, dan lain-lain. Itu ciri pinjol yang tidak memiliki dasar lapangan. Tapi beda lagi kalau pinjol yang memiliki dasar lapangan, emang pasti mengancam seperti itu, yaitu mengancam akan datang ke rumah kita, cuman tidak sesering pinjol legal yang tidak memiliki dasar lapangan. Nah, buat kamu yang ingin tahu ya, maksudnya lengkapnya daftar pinjol legal yang memiliki dasar lapangan dan tidak memiliki dasar lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Atau untuk video-videonya ada di deskripsi video ini ya, kamu bisa langsung saja. Di situ kamu tahu, pinjol mana yang aman digabaikan dan pinjol mana yang tidak aman untuk digabaikan di tahun 2025 ini. Cuman untuk ciri-cirinya seperti itu untuk cara membedakannya. Jadi kamu harus tahu ya sebenarnya tentang hal itu. Intinya seperti ini. Pinjol yang tidak memiliki dasar lapangan itu sering mengancam yang tidak-tidak seperti dibawa ke hukum dan sering mengancam katanya akan didatangi dasar lapangan. Tapi untuk lebih lengkapnya linknya ada di deskripsi video ini ya, itu sudah lengkap. Seperti daftar pinjol yang aman digabai dan daftar pinjol yang tidak aman digabai di tahun 2025 ini. Nah, buat kamu juga nasabah pinjam online atau buat kamu juga nasabah pinjol legal ya, misalnya pinjol kamu terdaftar nih, daftar pinjol legal yang aman digabai di tahun 2025 ini ya. Nah, kamu jangan merasa tenang, kamu jangan merasa enak-enak saja. Yang harus kamu lakukan, yang wajib kamu lakukan ya, meskipun pinjol kamu aman, kamu hapus aplikasinya. Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, nantinya percuma saja. Pinjol kamu aman digabai, kamu tidak menghapus aplikasinya, itu percuma saja. Oke, dan mungkin saja terus mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kalian nasabah pinjam online yang tidak tahu mana pinjol yang aman digabaikan dan mana pinjol yang tidak aman digabaikan. Jadi untuk cara membedakannya seperti itu dan untuk lebih lanjutnya ada di deskripsi video ini.
Kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang edukasi dunia perpenjualan. Karena yang perlu kamu catat, semakin kamu tahu tentang dunia perpenjualan, maka semakin sedikit rasa takut kamu saat galbait berjualan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.